Halo guys, kembali lagi di channel Dastri ID. Nah, pada kali ini seperti judulnya, kita akan membahas tentang film yang menceritakan akhir dari manusia ketika oksigen di dunia itu sudah habis. Nah, film ini berjudul 2067 dengan pemeran utamanya yang bernama Ethan White. Ethan White adalah seorang pria dan temannya Judd Matters juga seorang pria ya, dimana Judd Matters ini sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Nah, mereka berdua ini bekerja di terowongan bawah tanah untuk memperbaiki energi nuklir dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang memproduksi oksigen buatan. Oh, oksigen buatan ya guys. Nah, jadi nih, diceritakan pada tahun 2067 ini, kadar oksigen di dunia itu sudah sangat tipis, yaitu sekitar, kalau nggak salah nih, 3,3% saja. Nah, di samping itu, sudah tidak ada keberadaan pohon lagi nih di dunia. Nah, pada era ini berkembang suatu pandemik juga, di mana pandemik penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh menipisnya oksigen murni di dunia. Diceritakan, Ethan White memiliki seorang istri bernama Zanti White, di mana si Zanti ini merupakan salah satu dari sekian orang yang menderita penyakit saluran pernapasan akibat menipisnya oksigen di dunia. Nah, Ethan ini diceritakan sangat mencintai istrinya nih guys. Ia bahkan rela mengambil jam kerja lebih demi dapat membeli oksigen kualitas tinggi untuk pengobatan istrinya. Sebenarnya nih, selain karena Ethan tuh mencintai sang istri, Ethan tuh kayak memiliki dorongan tersendiri untuk melindungi orang yang ia cintai karena ia memiliki kenangan yang buruk akan sosok ayah. Yang dimana diceritakan tuh ayahnya meninggalkannya ketika masih kecil, sekitar usia 8 tahun, setelah memakaikan gelang yang tidak bisa dilepas. Jadi Ethan tuh selama ini memakai gelang yang isi ada kayak warna merahnya gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, dimana ayahnya ini juga secara nggak langsung mengakibatkan ibunya terbunuh. Nanti bakal dijelasin di akhir gitu. Nah, insidennya ini terjadi ketika Ethan tuh berusia 8 tahun. Nah, sekarang diceritakan suatu ketika di saat Ethan dan Judd sedang bekerja, tiba-tiba tuh datang kayak aparatus sipil gitu. Entah ini apa ya, tapi yang jelas tuh kayak antek-antek dari petinggi perusahaan tempat Ethan dan Judd bekerja. Nah, antek-antek ini meminta Ethan untuk menemui petinggi perusahaan yang bernama Regina Jackson. Sebenarnya nih, yang diminta menemui Regina Jackson tuh cuma si Ethan doang. Tapi si Judd tuh ingin selalu melindungi Ethan. Jadinya mereka berdua ini akhirnya datang bareng-bareng menemui Regina Jackson. Nah, setelah mereka berdua sampai dan sedikit perkenalan gitu ya, basa-basi dengan Regina gitu ya, meskipun basa-basi yang formal, Regina pun membawa mereka ke laboratorium yang diberi nama Hail Mary. Nah, di dalam Hail Mary ini ada sebuah alat, itu sangat besar gitu ya, menurutku tuh kayak terowongan, disebut Chronicle. Jadi ini entah kayak apa ya menurut kalian bisa lihat gambarnya tuh kayak gini. Nah, Chronicle ini diyakini dapat membawa pesan ataupun benda ke masa depan dan begitu pun juga sebaliknya. Nah, Regina pun menjelaskan maksud dia memanggil Ethan. Regina menceritakan bahwa ketika Chronicle melakukan kontak pesan ke masa depan, tepatnya itu tahun 2417, ada balasan aneh nih dari masa depan tersebut. Jadi seharusnya kalau kita mengirim kata ping, itu tuh secara otomatis dari masa depan bakal dibalasnya ping juga kayak gitu. Akan tetapi balasan yang diterima malah bertuliskan Send Ethan White. Nah, di sini tuh para ilmuwan dan Regina berasumsi bahwa ada manusia lain yang bisa bertahan dari pandemik saluran pernapasan atau bahkan menemukan obatnya, sehingga masih ada manusia yang hidup di tahun 2417. Padahal nih, berdasarkan perkiraan sains, manusia di tahun 2067 ini hanya akan dapat bertahan paling lama 2 tahun ke depannya saja. Nah, Regina ini menambahkan bahwa ia tidak tahu kenapa orang di tahun 2417 itu menginginkan Ethan White. Tapi Regina yakin bahwa hanya Ethan White yang bisa pergi ke tahun itu dengan Chronicle tentunya dan membawa obatnya pulang, atau enggak tahu gimana caranya biar bisa hidup sampai tahun itu.
Nah, Regina juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan Ethan White itu bisa menyelamatkan istrinya nih, si Zenti White itu. Nah, sampai di sini, Ethan tuh masih tidak percaya dan merasa ini hanya lelucon. Ethan tidak yakin dan merasa takut jika harus meninggalkan istrinya. Terlebih lagi nih, belum ada ilmuwan yang tahu bagaimana cara membawa Ethan kembali dari tahun 2417 itu ke tahun 2067 jika ia melakukannya. Jadi Ethan tuh ngerasa kayak dia tuh bakal jadi tumbal yang gak guna gitu. Nah, di sini Jude dan Zenti meyakinkan Ethan bahwa ia itu bisa, dan hanya inilah harapan agar semua orang bisa hidup. Nah, Zenti juga menambahkan bahwa ia tuh sangat yakin bahwa Ethan tuh mampu dan bisa kembali lagi. Sebenarnya ini percakapannya panjang banget ya guys untuk meyakinkan Ethan, tapi intinya itu kalau Ethan tidak melakukan perjalanan waktu, maka sudah pasti 2 tahun ke depan manusia akan punah. Sedangkan jika Ethan melakukan perjalanan waktu, maka bisa saja kehidupan itu akan berubah. Nah, akhirnya Ethan itu memutuskan untuk pergi melakukan perjalanan waktu. Dan menurut aku nih pada scene ini tuh bener-bener sad banget ya, sad moment banget, dimana Ethan tuh berpamitan secara nggak langsung sama istrinya. Jadi pas bangun pagi tuh dia ngelus rambut istrinya, terus kayak secara tersirat gitu berpamitan, dan dia menyelipkan semacam origami yang bertuliskan bahwa dia pasti akan menemukan jalan untuk kembali. Oke, cerita berlanjut dengan Ethan yang sudah ada di Hail Mary. Nah, di sana juga sudah ada Regina, Jude, dan juga ilmuwan yang akan melempar Ethan ke masa depan. Nah, jadi iya guys, Ethan itu dilempar ke masa depan. Karena menurut ilmuwan, mesin Chronicle di tahun 2417 itu tidak bisa berfungsi. Jadinya Ethan tuh harus dilempar kalau ingin ke masa depan. Apa konsekuensinya? Jadi konsekuensinya adalah Ethan tuh bisa mendarat di mana aja, bisa di pantai, di gunung, pokoknya di mana aja deh. Aku tuh sempat mikir gimana kalau dia tuh mendaratnya di Gunung Merapi, di laharnya gitu ya. Oke, mungkin cerita akan putus kalau di sana dia mendaratnya. Nah, jadi di sini tuh ada antisipasi dikarenakan kondisi itu tuh Ethan diberikan baju pelindung yang akan melindungi Ethan ketika mendarat di masa depan. Sebenarnya tuh sangat menegangkan banget ya guys kalau kalian nonton langsung, dimana si Ethan tuh akhirnya dilempar ke masa depan dan dapat melalui lingkaran waktu yang menurut aku serem banget ya kalau aku yang ngalamin itu, kayak black hole, kau masuk ke sana diserap gitu ya. Terus Ethan akhirnya sampai di tahun 2417 dan syukurnya mendarat di daratan. Daratnya itu kayak hutan lebat gitu. Nah, ketika mendarat ini juga tuh kayak lumayan dramatik banget ya menurut aku, karena bajunya Ethan itu kebakar. Dan sempat ada scene Ethan tuh melepas bajunya dan sepersekian detik kemudian bajunya meledak. Si Ethan tuh kayak kelempar gitu jauh. Jadi wow banget. Nah, di sini nih si Ethan tuh kebingungan ya guys dengan lingkungan sekitarnya. Karena ada banyak pohon, bahkan beberapa di antaranya tuh sangat tinggi. Jadi pemandangan ini sebenarnya belum pernah dilihat oleh Ethan sebelumnya ya. Kalau kalian ingat di opening tadi aku bilang kalau di tahun 2067 itu udah nggak ada pohon lagi guys. Jadi kalian bisa bayangin seberapa tandusnya dunia saat itu, dan sekarang si Ethan ngelihat pohon-pohon yang banyak dan juga tinggi kayak gitu. Berapa bingungnya si Ethan di sana. Nah, Ethan ini lalu dia meminta Archie untuk mencari bangunan terdekat dan Ethan pun mengikuti petunjuk Archie. Nah, aku tadi lupa bilang, jadi sebelum si Ethan itu dilempar ke masa depan, ilmuannya tuh ngasih Ethan tuh Archie. Archie ini kayak aku lihat tuh semacam alat informasi dan komunikasinya si Ethan nanti, yang bentuknya tuh kayak HP. Jadi nanti di masa depan si Ethan tuh kan nggak punya teman tuh di masa depan pastinya. Jadi dia bisa nanya-nanya dan mau tahu sesuatu tuh bisa lewat Archie tuh. Nah, dengan bantuan Archie ini, akhirnya Ethan tuh menemukan sebuah gedung dan juga tengkorak di luar gedung itu. Kepo lah si Ethan ini guys. Nah, ketika Ethan melihat lebih dekat, ia pun menyadari bahwa di baju tengkorak itu ada kayak sesuatu label yang bertulis gitu ya. Dan ternyata ketika dideketin itu dia tuh bertuliskan nama, dan namanya yang tertulis itu adalah Ethan White. Nah, shock lah sih, kejut lah nih si Ethan itu namanya sendiri ada di tengkorak itu gitu. Nah, untuk meyakinkan dirinya gitu, Ethan tuh mendekati tengkorak itu dan menemukan kalau tengkorak itu juga pakai gelang yang sama kayak yang dipakai oleh Ethan, cuma warnanya udah hijau, sedangkan yang dipakai Ethan tuh warnanya merah kayak gitu.
Nah, di samping tengkorak itu juga ada Archie yang sama banget kayak Archie-nya si Ethan, cuma lebih lapuk gitu Archie-nya yang punyanya si tengkorak, udah tahun-tahunan kayak gitu udah nggak digunain. Nah, Ethan nih ngambil Archie yang punya si tengkorak dan dia tuh meminta Archie tengkorak itu untuk menunjukkan rekaman terakhir. Dan saat itulah terdengar suara orang ribut gitu ya, ngomong-ngomong gitu dan tembakan. Nah, Ethan menyadari kalau kepala tengkoraknya itu berlubang, jadi dia berasumsi bahwa itu adalah bekas tembakan yang dia dengar dari Archie itu. Nah, si Ethan ini shock banget melihat hal itu dan ketakutan melihat tengkoraknya sendiri. Ia pun berlari menjauh dari tempat itu. Nah, singkat cerita nih, malam tuh tiba. Ethan tuh dia menghidupkan api lewat secara tradisional ya, kayak gosok-gosokin batu dan kayu dan lain-lainnya kayak gitu. Dan dia juga lapar lah ya, dia tuh dapat kayak berry gitu. Terus pas dia minta Archie untuk mengidentifikasi, ternyata berry-nya nggak teridentifikasi gitu guys. Jadi rada-rada nggak guna aja sih Archie itu dikit ya. Tapi dia guna juga sih karena si Ethan itu mungkin lapar dan juga kepo kali ya. Dia makan berry itu walaupun nggak dikenalin oleh si Archie, jadi kayak resikonya tinggi juga kalau makan yang nggak dikenalin oleh Archie gitu kan. Nah, dia makan berry-nya itu tuh. Nah, terus singkat cerita nih, Ethan itu kayaknya udah tidur, terus tiba-tiba dia kebangun dan dia muntah-muntah gitu. Nah, terus ternyata si Ethan ini tuh keracunan guys, dia tuh keracunan berry-nya itu. Nah, di sistem di tahun 2067 dia tuh bisa ngelihat si Ethan itu kalau dia tuh terancam nyawanya dan keracunan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim si Jude. Nah, saat kemunculan Jude ini juga lumayan menegangkan ya guys, karena kita kan nggak tahu kalau itu si Jude yang kayak kelihatan cuma kaki-kakinya doang gitu, kayak ngejar si Ethan, dan Ethan nih merasa terancam dan akhirnya dia juga melarikan diri, tapi dia lemas dan muntah-muntah gitu kan guys. Jadinya ketangkep sama orang yang ngejar ini, dan terus dia kayak adegannya ditusuk gitu bagian jantungnya sama sesuatu, dan ternyata itulah Jude yang menusukkan antitoksin ke si Ethan-nya kayak gitu. Nah, keesokannya nih guys, Ethan menceritakan apa yang ia alami dan juga terkait tengkorak yang ia temukan tuh. Ethan tuh kayak kembali ke putus asa, menganggap bahwa semua yang ia lakukan tuh sebenarnya sia-sia dan pada akhirnya dia akan mati di sana. Nah, Jude tuh tidak percaya akan semua itu. Ia pun meyakinkan Ethan bahwa tengkorak itu pasti bukan dia, dan yang sekarang harus mereka lakukan adalah mencari jalan untuk pulang. Akhirnya mereka mengikuti petunjuk Archie yang melacak sinyal darurat untuk menemukan tanda-tanda keberadaan manusia di tempat itu. Nah, akhirnya Ethan dan Jude sampai di sebuah pintu masuk. Nah, pintu masuk ini tiba-tiba terbuka setelah sebuah laser otomatis tuh memindai Ethan gitu. Nah, di dalam ruangan udah ada semacam komputer yang sudah menyambut mereka. Di sana tuh Ethan diminta untuk mengaktifkan sesuatu. Jadi kayak bingung juga sih si Ethan ini ngaktifin apa gitu kan. Nah, tapi karena kepo dan juga nggak ada yang bisa dilakuin lagi, jadi Ethan tuh kayak menerima gitu, kayak neken enter gitu untuk mengaktifkan yang diminta oleh komputer. Nah, ketika perintah diterima, tiba-tiba tuh ada gelangnya si Ethan yang dikasih oleh ayahnya tuh kayak mengambil DNA Ethan. Nah, setelah DNA terpindai dan sukses, akhirnya lampu ruangan itu menyala dan mengaktifkan sistem yang ada ya. Di sini tuh ada kejutan guys. Kejutannya adalah ruangan itu ternyata adalah Hail Mary di tahun 2417, lengkap dengan chronicle-nya. Dan dimana secara otomatis si chronicle itu begitu menyala, dia langsung memproses akan melakukan pengiriman ke tahun 2067 dalam jangka waktu beberapa jam ke depan, itu sekitar 5 jaman gitu ya. Nah, terus selagi menunggu chronicle ini siap, Ethan pun meminta sistem untuk menampilkan catatan. Nah, ketika itu langsung muncul kayak semacam hologram 3D gitu ya, kayak muncul apa yang terjadi secara berwarna juga menampilkan kejadian catatan dari ruangan itu. Nah, di sana tuh muncul ayah Ethan, yaitu ilmuwan Richard White, yang ternyata adalah ilmuwan yang membuat si chronicle ini. Catatan yang ditampilkan adalah percobaan pertama chronicle yang sukses dan munculnya balasan Saint Ethan White itu ya, yang sebenarnya catatan itu belum berakhir, tapi tiba-tiba ada sirine darurat yang menunjukkan ada masalah nih di tempatnya Ethan. Nah, ternyata setelah dicek oleh sistem, masalahnya adalah pada daya nuklirnya. Hal yang menjadi masalah adalah Chronicle ini sedang melakukan persiapan pengiriman ke tahun 2067 dalam jangka waktu beberapa jam ke depan, yang apabila daya tidak diperbaiki hingga batas waktu pengiriman sampai hitungan mundurnya 0, maka ledakan nuklir akan terjadi di sana. Ethan dan Jude mencari
pun mencari keberadaan inti nuklir ya. Jadi mereka tuh udah tahu kalau mereka ini sebenarnya ada di kota mereka, hanya saja di tahun yang berbeda. Jadi mereka tahu dengan benar di mana inti nuklir itu berada. Nah, saat mencapai kota, Ethan dan Jude nih terkejut deh dan speechless banget gitu melihat rupa kota mereka di tahun 2417, di mana ada tengkorak menggunakan masker di mana-mana ya. Dan gedung yang sudah hampir roboh dipenuhi tanaman ya, bisa dibilang bahwa itu tuh kota mati yang tidak menunjukkan adanya kehidupan di sana gitu. Bahkan si Ethan ini sempat mencari tengkorak si Zenti di sana ya. Ia tuh menemukan tengkorak si Zenti di kelas ia mengajar dengan membawa origami yang Ethan berikan. Jadi si Zenti itu adalah seorang guru guys. Nah, Ethan ini terbawa emosi di sini dan merasa sangat sedih. Ia semakin yakin bahwa perjalanan yang mereka lakukan ini sia-sia. Tidak ada obat untuk penyakit itu dan tengkorak yang ia temukan sebelumnya memang benar adalah dirinya. Nah, si Jude ini menyadarkan Ethan yang emosional dan secara spontan Jude mengatakan sebuah kalimat yang ternyata terdengar sangat mirip dengan rekaman terakhir Archie tengkorak Ethan itu. Maksudnya dengan rekaman terakhir Archie tengkorak Ethan. Nah, Ethan tuh langsung memutar rekaman itu kembali di depan Jude. Jude ini terkejut ya mendengar suara yang sangat mirip dengan dirinya dan langsung mengeluarkan pistolnya. Ethan terkejut, Jude tuh membawa pistol dan merahasiakannya darinya. Jude juga terkejut, Ethan merahasiakan Archie tengkorak itu darinya. Ethan semakin terbawa emosional ya, dimana ia tidak menyangka bahwa orang yang menembak kepalanya nanti adalah Jude. Dimana Jude ini adalah teman yang dianggapnya sebagai saudara sendiri sejak kecil ya. Jude yang tidak mempercayainya dan merasa bahwa ia tidak mungkin melakukan hal itu, kembali berusaha menyadarkan Ethan dan memintanya untuk fokus ke tujuan, yaitu membenahi inti nuklir dan kembali ke tahun 2067. Nah, singkat ceritanya nih, Ethan dan Jude sudah berhasil membenahi inti nuklir ya, karena mereka memang bekerja di bidang itu dan sebelumnya jadi sudah ahli gitu ya dengan bidang itu. Nah, mereka pun kembali ke Hail Mary. Ethan merasa bahwa jika mereka kembali artinya mereka sudah merubah takdir mereka gitu ya. Nah, akan tetapi ketika Ethan membuka pintu lain dari ruangan Hail Mary, ternyata pintu itu mengarah pada tengkorak Ethan yang ternyata masih ada di sana. Nah, Ethan menyadari bahwa apa yang dilakukannya hanyalah mengikuti takdir dan tidak mengubah nasib. Jude meyakinkan Ethan bahwa itu bukan tengkoraknya. Ethan masih belum percaya, ia pun ingin melihat catatan kronikal lain untuk memecahkan misteri ini. Nah, di sini tuh Jude mulai bertingkah aneh ya. Dia tidak mengizinkan Ethan untuk melihat catatan rekaman dan malah berusaha merusak daya agar Ethan tidak bisa melakukannya. Ethan pun mengurung Jude di sebuah ruangan gitu ya, dan Ethan menonton catatan yang diputar sistem. Nah, tepat saat itu juga si Richard ini nelpon ke keluarganya, yaitu Ethan White dan ibunya, meminta mereka untuk pergi menuju suatu tempat gitu ya, dan berjanji akan menemuinya. Nah, di saat telepon itu berakhir, Regina Jackson dan antek-antek masuk. Ternyata antek-anteknya itu adalah Jude. Kemudian terbongkar bahwa sebenarnya tujuan Regina mengembangkan Chronicle di bawah perusahaannya adalah agar bisa pergi ke tahun 2417, di mana saat itu kondisi dunia sudah kembali pulih. Ia akan pergi ke sana bersama orang-orang yang terpilih saja, guys. Nah, si Richard ini menolak project itu, dan Richard masih percaya bahwa kita bisa menemukan solusi melalui Chronicle. Jadi kayak bertanya gitu ke masa depan atau meminta obatnya gitu dari masa depan, tanpa harus kita yang pergi ke masa depan meloncati waktu. Dan menurut Richard, apa yang dilakukan Regina ini hanya menguntungkan dirinya saja, bukan menyelamatkan semua orang gitu ya. Nah, Regina berpikir bahwa dunia memang harus berakhir, tapi kita bisa meloncati tahun itu. Kita bisa meloncati di saat dunia berakhir ke masa di mana dunia sudah pulih. Karena sebenarnya tidak ada obat untuk penyakit ini, dan selama manusia masih ada, maka penyakit ini akan tetap ada karena manusia adalah virusnya. Gitu menurut Regina. Nah, Richard ini ingin melawat dan menolak, akan tetapi Regina malah menembak Richard dan Richard pun meninggal. Nah, si Ethan ini ingat, di sini terbongkar kenapa Jude bisa menolong dia. Ternyata Regina lah yang meminta Jude untuk menemukan dan menjaga Ethan, karena hanya dia yang bisa pergi pertama ke tahun 2417 karena ayah Ethan yaitu Richard mengunci sistem
Chronicle di tahun 2417 dengan DNA Ethan. Dan si Ethan ini juga bisa memperbaiki sistem hingga mesin siap untuk digunakan dengan tujuan yang diinginkan oleh Regina. Nah, tepat di saat catatan ini berakhir, Jude berhasil keluar dari ruangan tempat si Ethan tuh ngunci dia. Nah, Ethan ini kecewa banget dengan yang ia lihat. Ia tidak percaya bahwa semua yang dilakukan Jude adalah sandiwara. Jude ingin mengelak dengan mengatakan bahwa saat itu dirinya masih muda dan tidak bisa menolak. Nah, akhirnya mereka beradu pendapat hingga sampai di suatu titik Jude mengatakan bahwa ia yang kuatlah yang akan bisa bertahan. Nah, mereka ini bertengkar dan Jude mengeluarkan pistolnya, siap menembak Ethan di kepalanya. Akan tetapi, di saat terakhir nih, Ethan mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat mempercayai Jude. Nah, kalimat ini nih menyentuh hati Jude gitu. Jude pun menyadari bahwa dirinya saat ini adalah dirinya dan dia bisa menentukan takdirnya sendiri. Ia pun menembakkan pistol itu ke lehernya sendiri karena ia tidak mampu membunuh Ethan. Ethan menangis melihat semua itu. Ia kembali menuju komputer ya, karena memang nggak ada waktu lagi karena sistemnya udah jalan nih. Sistem Chronicle-nya udah jalan. Jadi dan dia pun kemudian melihat ada pesan masuk dari tahun 2024 mengirimkan pesan ping. Nah, si Ethan ini menyadari bahwa sebenarnya tidak ada orang di sini yang mengirimkan pesan balasan itu, dan orang yang mengirimkan pesan balasan bertuliskan Send Ethan White adalah Ethan sendiri. Nah, ia pun mengirimkan balasan itu dan takdir berlangsung kembali di mana di tahun 2024 Richard White penerima pesan itu. Di sisi lain, di tahun 2067 Regina bersiap dengan orang pilihannya untuk berangkat ke tahun 2417. Akan tetapi, sistem telah ditutup oleh Ethan di tahun 2417 sehingga mereka tidak bisa datang. Sebagai balasan, Ethan mengirimkan pohon-pohon langka dan rekaman Archie ke tahun 2067, di mana hal ini membuat Regina tidak percaya dan histeris gila gitu ya. Dia udah nyusun rencana gitu, terus tiba-tiba di ending gini dia malah nggak bisa gitu. Jadi dia kayak histeris banget ya gitu, semua harus sia-sia kayak gitu. Nah, tepat saat itu juga terdapat aparat gitu ya yang menggerebek Hail Mary dan menangkap mereka semua karena mengembangkan proyek yang tidak sesuai dengan peraturan dunia gitu. Nah, aparat juga menemukan pohon yang dikirim Ethan, di mana masyarakat menganggap bahwa hal itu adalah kiriman Tuhan yang meminta mereka untuk mulai peduli lingkungan untuk bisa terbebas dari masalah yang mereka hadapi sekarang ini, yaitu masalah pandemik pernafasan itu. Nah, selain itu Ethan juga secara khusus juga mengirimkan bunga yang sangat cantik untuk Zenti ya, seakan mengisyaratkan bahwa anggap saja bunga ini adalah Ethan yang memenuhi janjinya untuk kembali. Jadi kayak semacam dia bilang juga kalau secara nggak langsung tuh, secara tersirat Ethan tuh juga bilang kalau dia itu nggak akan bisa kembali gitu. Nah, si Zenti ini menangis tapi ia tegar menghadapi semuanya dan bangga terhadap apa yang dilakukan oleh Ethan. Ethan merenung di pusaran Jude di tahun 2417 ya ini. Ia pun menyadari sesuatu bahwa mungkin saja dia sudah merubah sejarah. Ia pun berlari menuju tengkoraknya dan ternyata tengkoraknya itu sudah hilang. Nah, Ethan pun berlari menuju kota dan betapa kagetnya Ethan melihat kota yang sudah indah banget ya, menyatu dengan alam di tahun 2417 itu. Nah, oke guys, jadi seperti itu alur cerita dari film 2067. Gimana? Apa kalian suka? Aku saranin sih kalian nonton langsung ya filmnya, karena menurut aku nih filmnya bagus banget dan feel-nya tuh lebih dapet kalau kalian tuh nonton langsung. Nah, jadi sekian dulu alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan jangan lupa like serta subscribe ya guys. Terima kasih.